Ratu Tisha buka suara soal isu calon ketum PSSI. Benarkah era baru segera dimulai? Ratu Tisha pun buka suara itu belum bisa dipastikan. Yang pasti, saya tetap dukung penuh PSSI. Apalagi sebentar lagi akan menyelenggarakan event besar kelas dunia, yaitu FIFA ASEAN Cup 2026. Mari kita bersama dukung penuh acara besar ini. Semoga pemain Garuda dalam kondisi terbaik semua. Wah, benarkah demikian? Top Markotop dan Alhamdulillah, Shin Taeyong tiba-tiba memberikan kabar bahagia. Marcelino Ferdinand, memang saya minta ke Persija jika dia berkenan. Karena saya tahu Marcelino talenta muda yang hebat dan penuh dedikasi. Ya, siapa tahu jika di masa depan tiba-tiba saya diminta kembali tangani timnas Indonesia. Paling tidak, anak didik yang saya latih dan besarkan dari kelompok umur bisa tetap mengikuti metode latihan saya. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ratu Tisha buka suara soal isu calon ketum PSSI. Benarkah era baru segera dimulai? Ratu Tisha pun buka suara itu belum bisa dipastikan. Yang pasti, saya tetap dukung penuh PSSI. Apalagi sebentar lagi akan menyelenggarakan event besar kelas dunia, yaitu FIFA ASEAN Cup 2026. Mari kita bersama dukung penuh acara besar ini. Semoga pemain Garuda dalam kondisi terbaik semua. Wah, benarkah demikian? Bursa calon ketua umum PSSI kembali menjadi sorotan. Nama Ratu Tisha mencuat dan mulai ramai diperbincangkan sebagai sosok yang dinilai berpotensi memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia. Isu tersebut semakin menarik perhatian setelah muncul anggapan dari sejumlah pihak bahwa Erick Thohir menghadapi tantangan dalam membagi fokus karena menjalankan lebih dari satu tanggung jawab pemerintahan dan organisasi sepak bola. Kabar mengenai Ratu Tisha tentu bukan isu yang bisa dilewatkan begitu saja. Sosok yang pernah menduduki posisi penting di lingkungan PSSI tersebut memiliki pengalaman panjang dalam sepak bola Indonesia. Tidak mengherankan apabila namanya kembali muncul ketika publik membicarakan masa depan kepemimpinan PSSI. Namun, benarkah Ratu Tisha sudah disiapkan untuk menjadi calon ketua umum PSSI berikutnya? Alih-alih memberikan jawaban yang semakin memperkuat rumor, Ratu Tisha justru memilih merespons dengan hati-hati. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut belum dapat dipastikan. Bagi dirinya, yang terpenting saat ini bukanlah ikut larut dalam spekulasi mengenai perebutan kursi kepemimpinan, melainkan tetap memberikan dukungan terhadap kemajuan sepak bola nasional. Sikap tersebut justru membuat isu ini semakin menarik. Di tengah derasnya pembicaraan mengenai siapa yang akan memimpin PSSI di masa mendatang, Ratu Tisha tidak terburu-buru mengklaim atau membenarkan dirinya sebagai kandidat. Pesan yang disampaikan Ratu Tisha terbilang sederhana, tetapi memiliki makna yang cukup besar. Sepak bola Indonesia membutuhkan dukungan dan kerja bersama, bukan sekadar perdebatan mengenai siapa yang akan menduduki kursi tertinggi. Terlepas dari isu mengenai calon ketua umum PSSI, perhatian publik saat ini seharusnya juga diarahkan kepada agenda besar sepak bola Indonesia yang sudah berada di depan mata. Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan dan agenda internasional yang membutuhkan persiapan serius, profesionalisme, serta dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola. Apalagi, sepak bola Indonesia tengah berada dalam fase perkembangan yang sangat penting. Harapan masyarakat terhadap tim nasional semakin tinggi. Prestasi di level internasional membuat ekspektasi publik meningkat, sementara berbagai kompetisi dan agenda besar menuntut federasi untuk bekerja semakin maksimal. Dalam situasi seperti ini, pergantian kepemimpinan atau munculnya nama-nama baru tentu menjadi sesuatu yang wajar untuk diperbincangkan. Akan tetapi, jangan sampai perdebatan mengenai siapa calon ketua umum justru mengalihkan perhatian dari pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Ratu Tisha sendiri memilih menunjukkan dukungan terhadap PSSI. Ia menilai perjalanan sepak bola nasional harus tetap mendapatkan dukungan bersama, terutama ketika Indonesia bersiap menyambut agenda besar di tingkat internasional. Sikap tersebut menjadi menarik karena Ratu Tisha sebenarnya bukan sosok asing bagi dunia sepak bola Indonesia. Pengalamannya di lingkungan PSSI membuat namanya memiliki daya tarik tersendiri ketika dikaitkan dengan masa depan organisasi tersebut.
Bagi sebagian pengamat dan pencinta sepak bola, pengalaman di balik layar merupakan salah satu modal penting dalam mengelola federasi. Namun, menjadi ketua umum PSSI bukanlah pekerjaan sederhana. Posisi tersebut membutuhkan kemampuan manajerial, komunikasi, diplomasi, pemahaman terhadap sepak bola nasional, serta kemampuan menyatukan berbagai kepentingan. Karena itu, munculnya nama Ratu Tisha belum tentu berarti sebuah kepastian. Bisa saja isu tersebut berkembang karena publik sedang mencari alternatif kepemimpinan atau karena rekam jejaknya kembali diperbincangkan. Yang jelas, sampai ada proses resmi dan keputusan organisasi, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Ratu Tisha pasti akan menjadi calon ketua umum PSSI. Di sisi lain, isu mengenai rangkap tanggung jawab Erick Thohir juga menjadi bagian dari diskusi publik. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah seorang pejabat yang memiliki tanggung jawab besar di pemerintahan sekaligus memimpin organisasi sepak bola dapat memberikan fokus yang optimal pada seluruh tugasnya. Pertanyaan tersebut tentu sah untuk dibahas. Namun, penilaian terhadap kinerja seorang pemimpin tetap harus berdasarkan fakta, hasil kerja, serta mekanisme organisasi yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan rumor. Justru, disinilah tantangannya. PSSI membutuhkan kepemimpinan yang mampu memastikan program berjalan, kompetisi berkembang, pembinaan pemain muda terus diperkuat, dan tim nasional mendapatkan dukungan yang maksimal. Masyarakat tentu menginginkan sepak bola Indonesia terus berkembang, bukan hanya sukses dalam satu pertandingan atau satu turnamen, tetapi memiliki fondasi kuat untuk jangka panjang. Karena itu, siapapun yang nantinya memimpin PSSI harus mampu menjawab harapan tersebut. Nama Ratu Tisha boleh saja menjadi perbincangan. Nama tokoh lain pun kemungkinan akan muncul, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sepak bola Indonesia terus bergerak maju. Terlebih lagi, agenda sepak bola internasional yang akan datang menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah maupun sebagai bagian dari komunitas sepak bola Asia Tenggara dan dunia. Event besar seperti FIFA ASEAN Cup 2026, sebagaimana ramai disebut dalam pembicaraan publik, tentu membutuhkan persiapan yang matang. Mulai dari kesiapan penyelenggaraan, infrastruktur, keamanan, kualitas pertandingan, hingga antusiasme masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Momentum seperti ini tidak seharusnya dijadikan ajang untuk saling menjatuhkan. Sebaliknya, seluruh pihak perlu membangun suasana positif agar sepak bola Indonesia dapat tampil dengan citra terbaik. Dukungan masyarakat juga memiliki peran penting. Supporter adalah bagian besar dari sepak bola Indonesia. Energi positif dari tribun, dukungan terhadap tim nasional, serta sikap sportif dapat memberikan warna tersendiri dalam setiap agenda internasional. Maka, ketika isu mengenai calon ketua umum PSSI mulai memanas, ada baiknya masyarakat tetap menempatkannya secara proporsional. Ratu Tisha sudah memberikan sinyal bahwa dirinya belum dapat memastikan kabar tersebut. Pernyataan itu seharusnya menjadi pengingat bahwa rumor tetaplah rumor, sampai ada keputusan resmi. Yang sudah pasti adalah sepak bola Indonesia membutuhkan dukungan. Yang sudah pasti pula, setiap agenda besar harus dipersiapkan secara serius. Dan yang tidak kalah penting, masa depan sepak bola Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk sebagai ketua umum, tetapi juga oleh kerja kolektif seluruh elemen sepak bola, federasi, klub, pemain, pelatih, pemerintah, sponsor, media, dan tentunya para supporter. Munculnya nama Ratu Tisha mungkin menjadi awal dari perbincangan yang lebih besar. Apakah benar ia akan maju? Apakah hanya sebatas rumor? Apakah akan muncul nama lain yang mengejutkan publik? Pertanyaan-pertanyaan itu masih terbuka. Untuk saat ini, Ratu Tisha memilih tetap memberikan dukungan terhadap PSSI dan agenda besar sepak bola Indonesia. Sikap tersebut patut menjadi pesan bahwa perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan tidak boleh membuat kecintaan terhadap sepak bola terpecah. Publik tentu boleh penasaran. Publik juga boleh berdiskusi mengenai siapa sosok terbaik untuk masa depan PSSI. Namun, jangan sampai perhatian terhadap bursa calon ketua umum membuat kita melupakan pertandingan, pemain, pembinaan, dan prestasi yang menjadi inti dari sepak bola itu sendiri. Kini, tantangan terbesar adalah bagaimana semua pihak bisa bersatu menyukseskan agenda besar yang ada di depan mata. Jika FIFA ASEAN Cup 2026 benar-benar menjadi salah satu panggung penting bagi sepak bola Indonesia, maka dukungan masyarakat sangat dibutuhkan.
Mari jadikan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya memiliki supporter yang fanatik, tetapi juga mampu menjadi bagian dari penyelenggaraan sepak bola internasional yang profesional dan membanggakan. Soal siapa yang kelak memimpin PSSI, biarkan proses resmi yang menentukan. Soal Ratu Tisha menjadi calon ketua umum PSSI, untuk saat ini belum ada kepastian. Tetapi satu hal yang jelas, sepak bola Indonesia adalah milik kita bersama. Mari terus dukung PSSI, tim nasional, para pemain, dan seluruh agenda besar sepak bola Indonesia. Jangan hanya heboh ketika ada isu pergantian kepemimpinan. Berikan pula energi yang sama ketika Indonesia membutuhkan dukungan untuk menggelar dan menghadapi event besar. Karena pada akhirnya, yang ingin kita lihat bukan sekadar siapa yang duduk di kursi ketua umum PSSI. Yang ingin kita lihat adalah sepak bola Indonesia semakin kuat, semakin profesional, semakin berprestasi, dan semakin disegani di level internasional. Top Markotop dan Alhamdulillah, Shin Taeyong tiba-tiba memberikan kabar bahagia. Marcelino Ferdinand, memang saya minta ke Persija jika dia berkenan. Karena saya tahu Marcelino talenta muda yang hebat dan penuh dedikasi. Ya, siapa tahu jika di masa depan tiba-tiba saya diminta kembali tangani timnas Indonesia. Paling tidak, anak didik yang saya latih dan besarkan dari kelompok umur bisa tetap mengikuti metode latihan saya. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Kabar mengejutkan datang dari Shin Taeyong. Mantan pelatih timnas Indonesia itu kembali menjadi sorotan setelah berbicara mengenai sosok Marcelino Ferdinand. Bukan sekadar memuji kemampuan sang pemain, Shin Taeyong ternyata memiliki harapan besar agar pemain muda tersebut terus berkembang dan tetap mendapatkan lingkungan latihan yang sesuai dengan karakter sepak bola yang selama ini ia bangun. Pernyataan tersebut sontak menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, nama Marcelino Ferdinand memang sudah lama menjadi salah satu talenta muda yang mendapat perhatian besar. Kemampuan teknis, keberanian bermain, serta karakter kompetitif membuat dirinya dipandang memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain penting Indonesia di masa depan. Dalam keterangannya, Shin Taeyong mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta agar Marcelino bergabung dengan Persija apabila sang pemain berkenan. Menurutnya, permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Shin Taeyong mengaku mengetahui kualitas Marcelino sejak sang pemain masih berada dalam proses perkembangan sebagai pemain muda. Saya tahu Marcelino adalah talenta muda yang hebat dan penuh dedikasi. Demikian inti pernyataan Shin Taeyong yang kembali menjadi perbincangan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Bagi Shin Taeyong, pemain muda seperti Marcelino bukan hanya membutuhkan kemampuan individu, tetapi juga proses pembentukan karakter yang panjang. Pemain dengan talenta besar harus terus mendapatkan kesempatan bermain, pengalaman, disiplin, serta metode latihan yang mampu membuat potensinya berkembang secara maksimal. Karena itulah, keinginan Shin Taeyong agar Marcelino berada di klub seperti Persija menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Namun, ada satu bagian dari pernyataan Shin Taeyong yang membuat publik semakin penasaran. Ia menyebut kemungkinan dirinya suatu saat kembali menangani timnas Indonesia. Tentu saja, pernyataan tersebut tidak otomatis berarti Shin Taeyong akan kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Masa depan kepelatihan selalu penuh kemungkinan dan keputusan mengenai pelatih tim nasional berada pada kewenangan federasi serta proses resmi yang berlaku. Tetapi, kalimat tersebut memperlihatkan bahwa Shin Taeyong masih memiliki ikatan emosional dengan proyek sepak bola Indonesia yang pernah ia jalankan. Selama menangani tim nasional, Shin Taeyong memang dikenal tidak hanya memperhatikan pemain senior. Ia juga memberikan perhatian besar terhadap pemain muda dan kelompok umur. Sejumlah pemain yang mendapatkan kesempatan di usia muda kemudian berkembang dan menjadi bagian penting dari generasi baru sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand merupakan salah satu nama yang paling sering dikaitkan dengan proses tersebut. Dari usia muda, Marcelino sudah menunjukkan keberanian bermain di level tinggi. Ia tidak takut berduel, berani membawa bola, serta memiliki karakter menyerang yang membuatnya menarik perhatian. Bagi seorang pelatih, pemain dengan karakter seperti itu tentu sangat berharga. Namun, talenta saja tidak cukup. Pemain muda membutuhkan proses panjang. Mereka harus belajar menghadapi tekanan, menjaga konsistensi, menerima kritik, memahami taktik, dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Shin Taeyong tampaknya memahami hal tersebut.
Itulah mengapa dirinya tidak hanya berbicara mengenai kemampuan Marcelino, tetapi juga mengenai pentingnya mempertahankan metode latihan yang sudah dikenalkan sejak kelompok umur. Ada alasan khusus di balik harapan tersebut. Jika suatu hari dirinya benar-benar mendapat kesempatan kembali menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong tentu tidak ingin memulai semuanya dari nol. Ia ingin pemain-pemain yang pernah dibentuk melalui metode yang sama tetap memiliki pemahaman terhadap filosofi permainan dan pola latihan yang pernah diberikan. Dengan begitu, proses adaptasi akan menjadi lebih mudah. Bayangkan jika suatu hari Shin Tae-yong kembali ke Indonesia dan menemukan pemain-pemain yang pernah ia bina masih memahami prinsip-prinsip latihan yang ia terapkan. Tentu hal tersebut bisa menjadi modal yang sangat berharga. Namun, sekali lagi, hal tersebut masih sebatas kemungkinan. Tidak ada kepastian bahwa Shin Tae-yong akan kembali ke kursi pelatih timnas Indonesia. Yang pasti, pernyataannya memperlihatkan bahwa sang pelatih masih memperhatikan perkembangan sepak bola Indonesia dan pemain-pemain yang pernah berada dalam proyeknya. Bagi Marcelino sendiri, perhatian dari pelatih berpengalaman seperti Shin Tae-yong tentu dapat menjadi motivasi tersendiri. Apalagi, perjalanan Marcelino masih panjang. Usianya masih relatif muda sehingga masih banyak ruang untuk berkembang. Ia harus terus meningkatkan kualitas fisik, pemahaman taktik, kemampuan mengambil keputusan, serta konsistensi penampilan. Jika semua aspek tersebut terus diperbaiki, bukan tidak mungkin Marcelino akan menjadi salah satu pemain penting Indonesia dalam jangka panjang. Kabar mengenai kemungkinan Marcelino menuju Persija pun semakin menarik untuk disimak. Persija merupakan salah satu klub besar dengan basis supporter yang sangat besar. Bermain di lingkungan seperti itu tentu dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi seorang pemain muda. Tekanan akan meningkat, tetapi peluang untuk berkembang juga terbuka lebar. Di klub besar, seorang pemain dituntut tidak hanya tampil bagus ketika menghadapi tim tertentu. Konsistensi menjadi faktor utama. Inilah yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Shin Tae-yong memberikan perhatian terhadap pilihan klub Marcelino. Bukan semata-mata soal nama klub, tetapi tentang lingkungan yang dapat mendukung perkembangan pemain. Bagi Shin Tae-yong, masa depan timnas Indonesia mungkin akan sangat bergantung pada bagaimana generasi muda dibentuk hari ini. Pemain yang sekarang masih muda bisa menjadi tulang punggung tim nasional beberapa tahun mendatang. Karena itu, proses pembinaan tidak boleh dilakukan secara instan. Harus ada kesabaran, harus ada kedisiplinan. Dan yang tidak kalah penting, harus ada kesinambungan. Pernyataan Shin Tae-yong tersebut seolah membuka kembali diskusi mengenai pentingnya kesinambungan pembinaan pemain muda di Indonesia. Pergantian pelatih memang sesuatu yang biasa terjadi dalam sepak bola. Namun, filosofi pembinaan pemain muda seharusnya tidak selalu berubah total setiap kali terjadi pergantian pelatih. Jika sistem pembinaan berjalan dengan baik, pemain dari kelompok umur dapat dipersiapkan untuk naik secara bertahap menuju level senior. Inilah yang membuat ucapan Shin Tae-yong mengenai Marcelino menjadi menarik. Ia tidak hanya melihat Marcelino sebagai pemain untuk saat ini, tetapi juga sebagai bagian dari kemungkinan masa depan. Dan kalimat siapa tahu mengenai kemungkinan kembali menangani timnas Indonesia tentu membuat para penggemar sepak bola tanah air bertanya-tanya. Apakah suatu hari Shin Tae-yong benar-benar akan kembali? Jika iya, siapa saja pemain yang masih akan menjadi bagian dari generasi yang pernah ia bina? Apakah Marcelino akan menjadi salah satu pemain yang tetap memiliki hubungan kuat dengan filosofi sepak bola Shin Tae-yong? Semua pertanyaan tersebut belum memiliki jawaban pasti. Untuk saat ini, yang terpenting adalah Marcelino terus bekerja keras. Tidak perlu terlena oleh pujian, tidak perlu terbebani oleh ekspektasi. Talenta besar harus diikuti dengan kerja keras yang lebih besar. Shin Tae-yong sendiri memberikan pesan yang secara tidak langsung menggambarkan pentingnya proses. Seorang pemain muda tidak bisa langsung menjadi pemain matang hanya karena memiliki bakat. Dibutuhkan latihan, pengalaman, kegagalan, evaluasi, dan kesabaran. Marcelino harus terus membuktikan dirinya di lapangan. Jika mampu berkembang secara konsisten, masa depan yang lebih besar tentu terbuka. Dan bagi sepak bola Indonesia, munculnya perhatian terhadap pemain seperti Marcelino merupakan sesuatu yang positif. Sebab tim nasional membutuhkan generasi penerus. Pemain muda harus mendapatkan ruang untuk berkembang, sementara pengalaman dari para pemain senior harus menjadi bekal bagi mereka. Shin Tae-yong mungkin saat ini sudah tidak berada di kursi pelatih timnas Indonesia, namun jejak pembinaan yang pernah ia lakukan masih menjadi bagian dari perjalanan sepak bola nasional.
Kini, pernyataan terbarunya membuat publik kembali penasaran. Apakah ini hanya bentuk perhatian seorang mantan pelatih kepada pemain yang pernah ia bina? Ataukah ada kemungkinan lebih besar yang belum bisa dibaca oleh publik? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, Shin Tae-yong masih memberikan perhatian terhadap Marcelino Ferdinand. Ia melihat sang pemain sebagai talenta muda yang memiliki kemampuan dan dedikasi. Sementara itu, Marcelino memiliki tugas yang jauh lebih penting, terus berkembang dan membuktikan kualitasnya. Karena bisa saja hari ini hanya menjadi pemain muda penuh potensi. Namun beberapa tahun mendatang, ia justru menjadi salah satu pemain yang paling penting bagi timnas Indonesia. Dan jika suatu hari Shin Tae-yong benar-benar kembali menangani timnas Indonesia, mungkin publik akan kembali mengingat satu nama yang pernah ia sebut sejak awal, Marcelino Ferdinand. Untuk sekarang, biarkan waktu yang menjawab. Sepak bola memang penuh kejutan. Dan terkadang sebuah kalimat sederhana seperti siapa tahu saya kembali justru bisa menjadi awal dari cerita besar yang sama sekali tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan bukan kejadian sebenarnya, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.